Luar biasa baik. Sebelumnya saya mau tanya nih, ada sukacita hari ini, amin? Saya mau tanya untuk Mamre. Mamre ada sukacita hari ini, amin? Wah, kayaknya masih 30 orang yang hadir ya Mamrenya ya. Belum 50 orang, sekali lagi deh. Mamre ada sukacita hari ini, amin? Moria jangan mau kalah. Moria ada sukacita hari ini, amin? Wah, kok kayaknya lebih kecil suaranya daripada Mamrenya nih. Moria ada sukacita hari ini, amin? Puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya teman-teman saya nih. Teman-teman saya Permata ada sukacita hari ini, amin? Wah, luar biasa teman-teman. Jiwa-jiwa mudanya masih sangat membara ya, luar biasa. Saya mau tanya untuk orang tua terkasih kita. Saitun ada sukacita hari ini, amin? Amin. Puji Tuhan. Kalau masih ada sukacita, mari kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Ada pujian Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan sungguh baik. Setuju? Setuju? Yang percaya dan setuju bahwa Tuhan Yesus baik, boleh angkat jempolnya, lambaikan jempolnya. Puji Tuhan. Mari kita puji Dia, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sekali katakan lagu ini dari awal. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita penuhi ruangan ini dengan penuh sukacita. Boleh sambil bergoyang. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Sama-sama angkat jempolnya. Dia sungguh baik. Boleh lambaikan jempol.
Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Amin atau iya? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kalau masih ada sukacita saya mau tes sekali lagi deh. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom jemaat GPKP Tanjung Priuk. Luar biasa. Mungkin boleh dilihat dulu teman-teman samping kanan kirinya. Ada muka sukacita atau mungkin agak-agak judes-judes gitu ya. Mungkin masih kelaparan atau keinget masih ada yang belum dikerjain di rumah. Sudah sukacita semuanya? Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memuji Tuhan karena sekarang adalah saat yang sangat tepat untuk kita memuji Tuhan berkumpul di sini bersama-sama. Amin. Mari kita puji Dia sekali lagi, tiba saatnya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita berikan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kamu naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita puji Dia, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita serukan namanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari para jemaat saja katakan, kemuliaan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Dipersilakan kembali untuk duduk.
Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan yang tidak lepas dari kami ya Tuhan hari demi hari. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan bukan karena kekuatan dan hebat kami tapi karena kekuasaan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak kalau kami masih boleh disertai, masih boleh diberikan kesempatan yang luar biasa untuk memuji nama-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami supaya ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan pengharapan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ingin mengajak para jemaat untuk menyerukan kembali kerinduan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
semuanya katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi teman-teman kami, adik-adik yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Kalau ada, mohon berdiri. Adakah yang pertama kali? Oke, terima kasih ya. Kita punya teman baru, ya 2 orang. Kita salamin ya. Ya, ya terima kasih. Selamat datang. Kehadiran saudara menambah sukacita bagi kita semua. Ya, kita harapkan kebaktian sore ini akan bertambah banyak ya. Mari kita ajak teman-teman kita yang belum ke gereja, atau teman-teman bahkan tamu-tamu atau para pelaut ya, teman-teman para pelaut, mari kita ajak kalau ada tetangga kita. Biasanya di Tanjung Priok banyak teman-teman kita yang merasa asing ya, mari kita ajak. Kehadiran saudara menambah sukacita bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita dengar dulu warta jemaat ya, perkembangan gereja kita ke depan. Kami persilakan. Warta Jemaat Minggu 4 Mei 2025. Di sini kami bacakan warta jemaat maupun penekanan warta jemaat. Yang pertama, berita Majelis Runggun. Karena sosialisasi, penyisipan, pemilihan diaken, maksudnya ini pertua diaken sektor diaken sektor Pademangan, dilaksanakan hari tanggal Rabu 7 Mei 2025. Demikian juga pemilihan calon diaken di sektor Pademangan ibadah di dalam tanggal 14 Mei 2025. 1-2, dibutuhkan seorang sound yang mengoperasikan perangkat sound system dengan baik. Berikut kriterianya. Yang pertama, mampu mengontrol mikrofon dan alat musik. Yang kedua, mampu mengatasi berbagai masalah teknis. Apabila saudara berniat untuk bergabung dalam multimedia, dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau TU GBKP Tanjung Priok. 1-3,
kepada kita Perpulungan GBKP Tanjung Priuk agar kita diingatkan untuk mengambil amplop perpuluhan sudah bisa diambil Minggu 4 Mei 2025 dan diserahkan dalam Minggu 11 Mei 2025. Jadi ini amplop perpuluhan tadi mungkin sudah ada kita di depan dibagikan, nanti kita isi untuk minggu depan kita antarkan ke gereja. Karena bagaimanapun perpuluhan ini merupakan salah satu anggaran untuk GBKP ya, untuk menyelenggarakan semua program-program. 14 Minggu Perkabaran Injil atau PI dilaksanakan untuk kolekte ekstra untuk membantu detaser Klasis Pancur Batu yang dilaksanakan tanggal 4 Mei 2025. Berarti nanti ada kita laksanakan kolekte ekstra. 15 rapat BPMR GBKP Runggun Tanjung Priuk dilaksanakan 5 Mei 2025 pukul 18.30 tempat di GBKP Tanjung Priuk. 16 rapat sidang Majelis Runggun Tanjung Priuk dilaksanakan tanggal 9 Mei 2025 jam 18.30 tempat GBKP Tanjung Priuk, tuan rumah sektor Bahari. 17 diberitahukan kepada BPMR Klasis Jakarta Banten karena jadwal penyampaian lencana emeritus Pertua Diaken untuk mendapatkan hak emeritus di tengah-tengah Klasis Jakarta Banten, yaitu Pertua Emeritus David Ketaren, yang kedua Diaken Emeritus Ngatini Buru Perangin-Angin, yang ketiga Diaken Esau Sembiring, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2025 tuan rumah Tanjung Priuk, pengkhotbah Pendeta Alexander Simanungkalit, pendamping Pendeta Maslon. Catatan khusus ibadah tanggal 18 Mei 2025 GBKP Tanjung Priuk ibadah kedua jam 9.30. 18 dompet untuk mobil gereja GBKP Tanjung Priok atau mobil PKPW dapat kita dukung, bisa melalui per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun, atau sekali saja dapat dan dapat dilaksanakan atau didukung melalui BNI nomor rekening 0880880911. Dapat kita tampilkan di layar bersama juga dengan penyerahan alat musik. Kita masuk dalam berita kononia. Poin 3, berita Mamre. Rapat BP Mamre Runggun GBKP Tanjung Priuk dilaksanakan Sabtu 10 Mei 2025 jam 19.00 tempat GBKP Tanjung Priuk Sapo Mamre. 132 PA Mamre sektor 1 sampai 9 dilaksanakan Minggu sampai Sabtu 4 sampai 10 Mei 2025. Tema Keleng Ate Nampati Teman ya, atau Heber 6 ayat 7 sampai 12. Masuk kita ke berita Zaitun. Perayaan HUT Zaitun yang ke-10 Klasis Jakarta Banten dilaksanakan pada Sabtu 17 Mei 2025. Pembicara Pendeta Krismas Immanuel Barus MTH. Tema Kuasandu Simbelin Erbahan Ate Terkelin atau Mazmur 91 ayat 16. Berangkat dari gereja jam 7 pagi-pagi, sarapan dari rumah masing-masing, bawa keperluan obat masing-masing. Yang kedua, perayaan HUT Zaitun mengundang Zaitun Tanjung Priuk dan Tugu untuk mempersembahkan pujian untuk diadakan latihan dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat dan
6 dan 9 Mei 2025 jam 16 bertempat GBKP Tanjung Priuk, pelatih Nyonya Nathanael Tarigan, peserta Zaitun GBKP Tanjung Priuk dan Tugu. Diharapkan semua kehadiran Zaitun. Poin 3, tampilan ibadah Minggu Tanjung Priuk dan Tugu hari tanggal 11 Mei 2025, dress code, atasan seragam Zaitun atau pria dan wanita, bawahan pria celana panjang hitam, wanita rok panjang hitam, aksesoris sal bekabulu. Kita masuk ke berita diakonia. Satu berita sakit. Pak Sani Senina turang tak sendi anggina beruna pitupuluh sektor Warakas dirawat di Rumah Sakit Puri Medika lantai 7 kamar 704. Puji Tuhan sudah pulang ke rumah. 1, 2, Pak Saini anak kita Natali Elora Brusitepu atau KKR sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Progres Sunter lantai 3 kamar 315. Poin C3, Pak Saini sedang dirawat saudara atau saudari kita Makmur Surbakti sektor Warakas dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso Mawar 2 lantai 3 nomor 203. Yang keempat, paksa ini saudara kita Nande Arsen Sitepu sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Hermina Podomoro lantai 2 kamar 206. Puji Tuhan sudah pulang ke rumah. Berita duka, sudah dipanggil orang tua kita Dolat Sembiring atau Bapak Emilia Bru Sembiring sektor Lanji di Desa Bintang Meriah Delitua. Emilia sudah berangkat ke kampung dan Runggun Gereja dan Perpulungan menyampaikan ikut berduka cita dan kami berdoa Tuhan yang memberkati semua keluarga dan memberi kekuatan. Poin 3, berita Ngapuli Runggun. Berita Ngapuli Runggun yang telah dilaksanakan atau diinformasikan minggu yang lalu, yaitu ngapuli kepada saudara atau saudari kita keluarga Nande Jojon Sembiring, sektor Pademangan, dilaksanakan pada Selasa 6 Mei 2025, jam 18.30 sampai dengan selesai, tempat di GBKP Runggun Tanjung Priuk, yang bertugas Zaitun dan Mamre. Masuk kita ke berita ulang tahun. Runggun Gereja dan Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan yang terlaksana pada tanggal 28 April sampai 4 Mei 2025. Kepada jemaat yang berulang tahun mohon berdiri di tempat. Kami bacakan yang pertama, Nande Selo Tampu Bolon Rayon Lanji, Nora Nande Jennifer Bangun Rayon Lanji, Nande Salsalina Purba Rayon Lanji, Bapak Aron Bangun Rayon Kebun Bawang, Bapak Rapelo Sitepu Rayon Sungai Bambu, Nande Akander Singarimbun Rayon Cempaka Putih, Nande Dipo Surbakti Rayon Pademangan, Bapak Zueta Guru Singa Rayon Sunter, Enike
Ayodia Berbi Buru Sembiring Permata, Rayon Sungai Bambu. Filipus Guru Singa, Rayon Lanji Permata. Selamat ulang tahun. Itu ibunya, itu bibin doa. Ya, sampaikan selamat ulang tahun ya kepada anak kita Enike. Bapak Indah Surbakti, Rayon Swasembada. Nande Glenis Sembiring, Rayon Swasembada. Selamat ulang tahun Nande Glenis. Sehat terus dan panjang umur. Cuma kami bacakan juga kepada ulang tahun Perjabun, kepada keluarga Bapak Dinta Tarigan, Sektor Warakas, keluarga Bapak Owen Ginting, Sektor Lanji, juga kepada kita yang mungkin tidak tercantum namanya, kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pertua Bapak Jehuda yang paling tinggi ya di gereja ini. 1 jam bersama Tuhan lebih baik dari 1000 jam di tempat lain. Ya, jadi kita sekarang keren sekali sebenarnya. Kita terpilih. Kita adalah pewaris kerajaan Tuhan. Ya, para malaikat akan bernyanyi bersorak di mana ada 2-3 orang berkumpul memuji nama Tuhan. Minggu ini disebut Minggu Misericors Domini. Adalah tema Minggu Paskah ketiga yang berarti kasih setia Tuhan. Manusia telah ditebus dari maut dengan kematiannya di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah telah melupakan dosa dan pelanggaran kita dan melayakkan kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Jemaat dimohon berdiri, marilah kita memuji Tuhan atas karya keselamatan-Nya. Kita memuji Tuhan, kita puji Tuhan dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Semangat sekali lagunya ini. Di dalam nama Allah Bapa, Halik langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus menyertai kamu menjalani kehidupan ini. Yesus yang penuh kasih dan setia memanggil kamu untuk ikut menerima kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10, maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga rimbun siang hati kami bungakan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan melanda, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang Kau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat silakan duduk. Mari kita memuliakan Tuhan secara silih ganti bagi kasih setia Allah kepada manusia. Allah penuh kasih dan setia. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena itu Yesus datang untuk menebus manusia. Mengikut Yesus, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Semakanlah anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengejar
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Allah. Pembacaan Alkitab pada bagian pertama terambil dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan. Mari kita membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hosea 11 ayat 1 sampai 4 yang akan kami bacakan secara tunggal. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal, akulah yang mengajarkan Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam bentuk khotbah. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hidup yang diberkati, untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Sebentar kebenaran firman-Mu akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Tolonglah kami, hikmat Tuhan anugerahkanlah, pengertian curahkanlah. Dan berkenanlah dari sorga Engkau yang maha tinggi dan agung, membuka rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti. Dan ya Roh Kudus, doronglah setiap kami yang sudah mengerti firman, untuk mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, kitab suci, bukalah 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau di GPIB saya biasa ngomong begini, yang bawa Alkitab silakan buka kitab suci saudara, yang tidak bawa bertobatlah. Kalau ibadah mesti bawa, barang kecil saja ta. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, naskahnya akan ditampil di layar ya? Enggak, ada. Kemungkinan besar akan berbeda, saya menggunakan terjemahan baru edisi kedua terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang ada stiker 2. Mungkin tidak sama narasinya karena terjemahan baru edisi kedua yang sudah hampir 2 tahun ini diterbitkan menyesuaikan dengan modernisasi bahasa Indonesia yang berkembang. Kiranya tetap sama ya, walaupun ada beberapa redaksi yang mungkin berbeda tapi mirip. 2 Korintus pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 saya bacakan secara tunggal. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun, jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu. Mungkin masih lapar, saya ulangi. Shalom Bapak Ibu. Gitu dong, tahu nggak kata shalom itu? Itu dari bahasa Ibrani yang harusnya diucapkan oleh seorang imam atau orang tua kepada anak. Pokoknya level yang lebih tinggi kepada level yang lebih bawah, dia akan bilang begini, shalom aleihim. Lalu orang yang terima akan bilang begini, wa aleihim shalom. Shalom aleihim. Dan dia akan jawab, wa aleihim shalom. Shalom yang aleihim berarti damai sejahtera Allah untukmu. Baru dijawab, wa aleihim shalom. Damai sejahtera yang sama juga bagimu. Jadi kita coba yuk. Shalom aleihim. Uruslah paspor, visa, berangkatlah ke Israel. Bapak Ibu udah loloslah di salam-salam itu. Shalom aleihim. Nah itu berarti susah diterjemahkan. Lembaga Alkitab Indonesia kesulitan menerjemahkan shalom. Kenapa? Karena maknanya dalam. Shalom itu berarti hal yang baik yang terjadi di luar, tapi hal yang baik juga yang terjadi di dalam. Bukan cuma sejahtera dalam hal fisik, tapi juga sejahtera dalam hal psikis. Makanya bingung, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mau pakai kata apa untuk terjemahkan shalom. Akhirnya ditemukan dua suku kata yang digabung jadi satu. Damai sejahtera. Wah gitu. Maka sekarang kalau saudara benar-benar, saya mau tanya, apakah saudara merasakan damai sejahtera sekarang? Amin. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Nah itu doa. Selain salam dia juga doa. Begitu. GBKP itu gereja yang tidak asing bagi saya. Saya 2 tahun terakhir memimpin di satu gereja GBKP. Tapi waktu di Makassar kami satu sekolah teologi dengan pendeta-pendeta GBKP. Jadi GBKP itu bukan barang baru. Setahu saya ini Batak Karo yang solid dengan berbagai nuansa yang begitu indah. Nah hari ini Bapak Ibu sedih banget karena ayat ini dipenggal. Perikop ini dipenggal dari ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu tidak akan paham. Teks ini Bapak Ibu tidak akan paham kalau saudara tidak baca dari ayat 1. Saya kasih pertanyaan begini supaya Bapak Ibu penasaran dan ingin baca dari ayat 1. Adakah saudara tahu seorang yang selain Yesus Kristus Tuhan yang datang ke sorga, hidup-hidup, baru balik lagi hidup-hidup? Answer my question. Adakah yang saudara tahu? Manusia biasa di luar Yesus Kristus yang naik ke sorga, cakap-cakap dengan Tuhan, turun lagi dalam kondisi hidup. Sekolah minggu gak lulus ini. Oke? Saya mau kasih tahu saudara. Jawabannya ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 hingga kemudian muncul ayat 7. Sampai ada penggoco, ada iblis yang menghantam. Bapak Ibu harus baca ayat 1. Kita baca yuk, saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Siapa suruh undang saya kalau saya tidak mau memenggal. Jadi saya harus gali luar biasa. Lihat ya, ayat 1 ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan, lihat, penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Ini dia. Aku tahu seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya.
Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dariku. Saya jelaskan. Cluenya 14 tahun. Toh ada kata 14 tahun lalu. Clue yang kedua, naik ke tingkat 3 sorga. Bapak pernah tahu nggak bahwa sorga itu bertingkat? Nggak ada, tingkat 3 sorga. Tingkat 3 sorga itu namanya Firdaus. Lalu Paulus ngomong begini, entah di dalam tubuhku, saudara harus curiga, entah di dalam tubuhku atau di luar tubuhku. 14 tahun lalu, kalau menurut sejarah, surat ini dikirim ke jemaat Korintus, maka mundur 14 tahun lalu, saudara akan menemukan Kisah Rasul pasal 9. Apa itu? Peristiwa Damsik. Tahu peristiwa Damsik? Waktu dia mau kejar-kejar, mau bunuh, dia jatuh. Paulus jatuh dan jadi buta. Momen dia jatuh dan pingsan, beberapa orang cuma lihat beberapa menit, dia sebenarnya naik ke atas, dihitung berhari-hari bercakap dengan Yesus. Maka kalau ada pertanyaan, siapakah yang naik ke lantai 3 bernama Firdaus, tingkat 3 sorga? Paulus. Sekarang, apakah orang tergoda untuk sombong? Ya. Ini live streaming enggak? Enggak kan? Aman berarti. Berapa orang para hamba Tuhan yang saudara nonton di YouTube menggembar-gemborkan tentang saya berjumpa dengan Yesus, saya diangkat ke sorga, bla bla bla. Tolong saudara baca pasal 12 ayat 1 sampai 6. Walaupun dia face to face dengan Yesus di tingkat 3 sorga, dia enggak bilang aku naik, kagak. Dia cuma bilang saya lihat entah di dalam tubuhku atau di luar tubuhku. Dia mau samarkan, kenapa? Supaya tidak jadi kesombongan. Dia mau samarkan supaya dia nggak bilang gue yang naik, kagak. Silakan saudara baca, saudara akan menemukan dengan sengaja dia samarkan. Ada seorang laki-laki yang naik ke tingkat 3 surga, padahal dia. Tapi supaya Korintus tidak tersandung, dia pakai kata ganti orang ketiga. Ada seorang yang dari, keren banget. Dan saudara tahu, godaan terbesar dari iman apa itu? Keangkuhan, kesombongan. Bahasa teman-teman karismatik, mencuri kemuliaan Allah. Walaupun tidak ada yang bisa curi kemuliaan Allah. Kalau saudara baca ini, godaan terbesar Paulus adalah dia bisa angkuh, dia bisa sombong, dia bisa, bahasa ini, bermegah tentang sesuatu. Maka muncul ayat 7 sampai 10. Supaya dia tidak angkuh iman, supaya dia tidak sombong karena face to face dengan Tuhan Yesus di tingkat ketiga sorga bernama Firdaus itu, Tuhan dengan sengaja mengirim iblis. Kalau bahasa terjemahan asli diterjemahkan dengan bahasa Indonesia modern, menghantam aku. Terjemahan Bapak Ibu, terjemahan baru edisi pertama, menggocoh aku. Beberapa penafsir menyebut kemungkinan besar dia kanker tulang. Kemungkinan besar. Digocoh dari dalam, mengalami kelemahan luar biasa. Dan Paulus bilang begini, kesakitanku ini dengan sengaja Tuhan kirim supaya aku jangan memegahkan diri. Saudara tangkap? Makanya kalau baca ayat 7 sampai 10 hilang. Bapak Ibu tidak akan paham. Tapi ketika baca dari ayat 1, wow. Penyakitnya dengan sengaja Tuhan hadirkan supaya dia sadar walaupun lu face to face dengan saya di level ketiga sorga, ingat kau masih manusia biasa yang fana, yang bisa sakit. Itu maksudnya, dia diizinkan oleh iblis menggocohnya, menghantamnya. Saudara tahu catatan kedua, ini menarik menurut saya. Kenapa? Berapa kali dia kena serangan sakit itu? Alkitab bilang 3 kali aku minta, itu berarti 3 kali serangan. Dia minta 3 kali. Bapak Ibu kalau bicara dalam perjanjian baru level 3, itu menunjuk pada kesempurnaan. Perjanjian lama kalau bicara soal 7 itu sempurna. Perjanjian baru 3 itu sempurna, berarti triple itu sempurna.
3 kali aku minta, bertelut, tikang lutut, sembayang, pulihkanlah aku dari sakitku. Tapi Tuhan bilang, no, kau tidak bisa sembuh, cukuplah kasih karuniaku. Catatan ketiga mau bilang begini, berapa banyak dari saudara yang alami sesuatu, lalu jawaban Tuhan tidak. Lalu engkau berkata Tuhan tidak adil. Coba alami Paulus. Memangnya dia yang minta naik ke lantai 3, tingkat 3 surgawi? Kagak, bukan dia yang minta. Dia yang diizinkan naik. Tapi diizinkan sakit itu. Lalu jawaban Tuhan untuk kesembuhan cuma satu. Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Terjemahan baru edisi kedua, Paulus, cukuplah anugerah itu. Berapa banyak saudara yang merasa ditolak ketika berdoa? Dan saya kira ini jawabannya. Acap kali kita berpikir kita butuh sesuatu. Acap kali kita berpikir aku ingin sesuatu. Tapi Tuhan bilang, no, ini yang kau butuh. Anugerahku melimpah. Saudara tahu apa efeknya? Di kondisi sakit itu, dia terombang-ambing. Naik kapal, beritakan Injil, bolak-balik ke Roma, sampai ditangkap, disidang, dan dihilangkan. Silakan baca di Kisah Rasul pasal terakhir, saudara akan menemukan Paulus di penjara di Roma, baru dihilangkan dan disimpan di rumah, penjara rumah. Dalam kondisi sakit, gila, dia masih pergi kemana-mana dan memberitakan Injil. Maka benarlah, dalam sakitnya Tuhan bilang, kau tidak sembuh, tapi kasih karuniaku melimpah. Maka walaupun kau sakit, engkau bisa kemanapun memberitakan firman. Jawabannya menarik. Dia minta kesembuhan, tidak Tuhan sembuhkan. Tapi dia dapat kekuatan ekstra di tengah sakit untuk melaksanakan panggilan pelayanannya. Maka poin ketiga, dia tutup dengan hal yang sangat indah. Tolong lihat ayat yang ke-10. Dia bilang begini, karena itu daripada saya mau sombong tentang apa yang aku punya, ayat 10 begitu, daripada aku bermegah tentang apa yang aku miliki, yang melimpah itu menatap Kristus di Firdaus, saya lebih baik mau bermegah pada kelemahanku. Terserah orang bilang saya sakit. Sampai ada penafsir abad ketiga, sejarawan Eusebius namanya, abad ketiga, sampai berani menggambarkan Paulus itu tidak punya rambut. Tidak punya rambut bukan gak bertumbuh, tapi diduga karena serangan kanker, semua rontok. Eusebius. Tapi kalau saudara googling dan cari Paulus, saudara akan menemukan tidak ada rambut. Di Google sudah muncul. Untuk menunjukkan tidak mudah loh, tapi dia begini, aku tetap bermegah, bukan pada kelebihanku, tapi pada kekurangan dan kelemahanku. Sebab dia tutup begini, jika aku lemah, aku kuat. Keren gak? Itu sesuatu yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Tunggu dulu, berapa lama saya berkhotbah? Saya kasih kodenya gampang Bapak Ibu. Kalau GPIB sudah tahu gaya saya. Saya cuma melihat anggukan Bapak Ibu. Kalau naik turunnya masih stabil, saya akan lanjut. Tapi kalau turunnya sudah lambat, baru naik tiba-tiba saya segera amin dan pulang. Berarti sudah cukup pemberitaan ini. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, dengarkan. Bagi saya ini sesuatu yang penting untuk saudara bawa pulang. Berapa banyak saudara mengukur kasih karunia Allah atau anugerah yang saudara miliki? Bagaimana engkau mengukur bahwa aku beroleh kasih karunia dan anugerah Allah? Berapa banyak orang Kristen salah ukur? Yang diukur adalah kalau Tuhan betul sayang saya, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan ada di sampingku dengan anugerah berlimpah, mestinya job dan bisnisku hari ini tidak berantakan. Mestinya anakku A, B, dan C begini-begini. Mestinya level pendidikanku bla bla bla. Berapa banyak saudara dan saya mengukur anugerah atau kasih setia Tuhan, Paulus bilang begitu, dengan sesuatu yang pokoknya harus sesuai dengan mauku. Paulus sampai ngomong 3 kali gue minta hal baik biar aku dipulihkan. Jawaban Tuhan cuma satu, cukuplah kasih karuniaku. Apa yang dikatakan? Kasih karunia Allah melimpah tidak bisa engkau ukur di soal sakitmu.
Kasih karunia Allah yang melimpah tidak bisa engkau ukur dengan nyaman hidupmu. Kalau saya nyaman berarti kasih karunia ada? No. Kalau saya sehat-sehat berarti kasih karunia ada? Ada. No. Kasih karunia Allah tidak bisa engkau ukur dengan bahagiamu. Tidak. Sebab kasih karunia Allah tidak pernah tergantung pada situasimu. Apapun yang engkau alami, suka duka sekalipun Bapak Ibu, kasih karunia Allah tetap melimpah. Amin. Ini loh konsep kekristenan. Banyak orang salah paham bahwa aku diberkati maka aku baik-baik saja. No, sudah tahu kata berberkati dalam bahasa Ibrani barak. Barak. Dalam bahasa Arab barokah. Dalam bahasa Ibrani asli diberkati barakah. Apakah arti barak atau barakah? Bukan tumpang tangan, bukan. Barakah atau barak berarti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Maka kalau engkau diberkati berarti Tuhan mendekatimu. Tuhan tidak jauh. Kalau Tuhan bersamamu, siapakah lawan kita? Termasuk sakit penyakit sekalipun. No. Maka aku mau katakan begini, ukuran sudah diberkati bukan soal harta, bukan soal fisik, bukan soal masa depan, bukan. Bukan soal situasi dan keadaan. Ukuran engkau memperoleh anugerah adalah di suka dukamu kasih Tuhan selalu ada. Kadang sound system adalah kode bahwa khotbah ini panjang. Oh enggak ya. Saya sudah sampai di mana tadi? Bapak Ibu suka dan duka. Bapak Ibu pernah baca Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku. Itu loh mau jelaskan tentang kasih karunia Allah di dua warna, suka duka, hitam putih, manis pahit, sehat kuat. Apa itu? Daud bilang begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ingat ayat itu? Ia membawa aku ke air yang tenang, pialaku penuh melimpah. Itu positif kan? Siapa yang bikin? Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini. Negatifnya apa? Hal yang hitam apa? Aku bahasa Sheol. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu Sheol. Sheol itu dunia orang mati. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, itu kan kedukaan. Baru di hadapan musuhku, itu kan bencana. Daud bilang begini, ada dua warna kehidupan, susah senang, pahit manis, sukacita. Tapi di dua warna itu Tuhan tetap ada. Maka saat aku senang itu karena Tuhan. Kalaupun aku susah masih ada Tuhan. Amin. Gitu loh, kekristenan harus masuk ke sisi itu. Ini poin pertama untuk saudara bawa pulang. Yang kedua, cukuplah kasih karunia. Mau bilang begini, kasih karunia Allah tidak bisa diukur dengan situasi dan keadaan apapun yang Bapak Ibu alami. Kendati pun doamu tak terkabul sekalipun, bukan Tuhan tidak mengenal saudara. Kendati pun malapetaka Tuhan izinkan ditimpakan sekalipun, engkau mengalami hajaran demi hajaran oleh Tuhan, bukan berarti ia membenci. Sebentar, Wahyu 3 ayat 19, aku suka ayat itu. Wahyu 3 ayat 19 itu menampar saya bolak-balik. Dia bilang begini, orang yang kukasihi akan kutegor dan kuhajar. Keren gak? Orang yang kukasihi akan kutegor dan kuhajar. Tuhan yang bilang. Ditulis oleh si Yohanes di Pulau Patmos. Orang yang kukasihi ditegor, dihajar. Apa artinya? Ukuran Tuhan sayang Bapak Ibu bukan elus-elus doang. Kagak. Ukuran Tuhan sayang Bapak Ibu acap kali lewat cemeti. Supaya engkau sadar mungkin sudah salah jalan dan mesti balik. Ukuran Tuhan sayang engkau diizinkan situasi yang tidak nyaman seperti Paulus. Supaya engkau tidak sombong rohani. Ukuran Tuhan sayang engkau bukan cuma hal yang membahagiakan. Kadang beberapa momen ketakutan supaya engkau bersandar padanya dan tidak mengandalkan diri. Amin. Aminnya makin lama makin pelan. Ini pertanda bahwa kayaknya udah mulai bahaya ini. Udah mulai gak enak ini firman masuk ini. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Saya penasaran loh, rasul sebesar Paulus tidak dapat pengabulan doa loh. Apalagi nyoman Jepun, kesian. Saya punya bapak Bali, mama saya Sangir, lahir besar Manado. Jadi walaupun nama nyoman Jepun, dialek Balinya udah nggak ada. Mungkin kayak orang Karo, mungkin dialek saya ini sudah terlalu gitu. Satu kali, ini bukan kisah nyata ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ilustrasi supaya mengerti ketika Tuhan tidak kabulkan bukan berarti Tuhan tidak sayang. Ini bukan kisah nyata. Ada satu kali ada seorang ibu, seorang Kristen yang taat. Dia itu penjual tempe dan tahu. Bapak Ibu tahu dong tempe tahu. Orang Batak senang makan tempe tahu. Enggak kayaknya. Oh, sukanya. Kayaknya di Lapu kita lebih tepat daripada tempe tahu. Itu bahan bakunya apa? Yang kacang-kacang itu, kedelai. Saya suka sulit membedakan keledai sama kedelai. Pokoknya yang kacang itu. Oke? Itu harus didiamkan 1 malam supaya proses fermentasi atau peragian membuat kacang itu lembek menjadi tempe. Nah, ibu itu tukang bikin dan tukang jual. Dia bikin dari sore sesudah maghrib. Dia biarkan proses peragian atau fermentasi terjadi. Biasanya subuh udah mantap, udah matang fermentasinya, sudah lembek itu, siap dijual, siap digoreng, dia bikin. Dia Kristen yang taat. Sebelum dia tidur dia tumpang tangan, Bapak, dia bilang begitu. Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, lancarkan proses peragian ini, proses fermentasi ini agar tempenya empuk, kacangnya lembek, enak dijual, mantap digoreng. Amin. Tidur dia. Sudah tahu, pas dia bangun subuh-subuh mau jual, dia buka penutupnya, terbelalak matanya. Kenapa? Pas diperiksa, keras. Fermentasinya lambat banget jalannya. Peragiannya belum sempurna. Beberapa bagian masih sangat bentuk kacang. Dia bilang, wow gawat, kayak apa? Tapi dia pikir, enggak, saya percaya Tuhan menjawab tepat waktu. Imannya luar biasa loh, saya yakin. Dia tetap bawa, pergi dia jualan subuh-subuh. Perjalanan cukup jauh hingga pagi. Dia tiap kali mau pamerkan dia punya jualan, dia mesti periksa dulu. Belum, peragiannya belum sempurna. Nggak jadi dia taruh. Dia tumpang tangan lagi. Dalam nama Yesus saya minta. Itu imannya luar biasa. Ubah tempe setengah fermentasi menjadi fermentasi penuh dalam nama Yesus. Ditutup. Begitu terus, tidak ada perubahan. Dia mulai kecewa Bapak Ibu. Dan saudara tahu, tepat pukul 12 siang, sudah tidak ada orang-orang mama-mama ke pasar, sudah nggak ada lagi. Dia buka itu tempat duduk, dia lihat masih lambat, dia tumpang tangan dan dia berdoa, Bapak, kalau kau mau rubah, kalau nggak ada nggak apa-apa juga, nggak ada guna, sudah nggak ada orang datang, amin. Berapa banyak dari saudara doa mau berubah ketika kekecewaan terjadi? Amin, dengan marah. Pas dia tutup, saudara tahu, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, terlambat ke pasar barangkali karena nonton drama Korea. Permisi, itu kan di bagian tempat jual tempe banyak. Permisi, saya mau tanya, adakah yang jual tempe yang sedang dalam proses peragian, yang belum sempurna? Saya perlu. Ibu ini bilang, gua berarti. Dia langsung angkat tangan begini. Pas dia angkat tangan, dia turun lagi. Jangan-jangan Tuhan sudah rubah. Kan ini persoalan. Ibunya sudah mendekat begini dan lantai, Bu, tadi ibu angkat tangan, memang ada yang sedang dalam peragian. Saya butuh banget. Saya butuh yang belum peragian matang karena akan diberangkatkan lewat pesawat. Anakku suka tempe model Surabaya begini. Jadi ada nggak dalam proses peragian? Ada sih, dia bilang gitu. Tapi sebentar ya, saya periksa. Dia balik, bohong, dia nggak periksa, dia tumpang tangan. Baru dia bilang, Bapak, saya ralat doa tadi. Saya ralat. Ada yang perlu dalam proses peragian dalam nama Yesus. Amin. Dia buka dong Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, dia buka pelan-pelan apa yang terjadi. Buka begini. Kenapa sunyinya sama begini ya? Dia buka begini. Tegang, dia yang tegang sama dengan Bapak Ibu tegang. Pas dia buka,
Dia senyum, puji Tuhan, masih proses fermentasi. Dia ambil, ibu itu borong. Ketika ibu itu baru mau pergi, ditangkap tangannya. Bu, seumur-umur 21 tahun saya jual tempe. Baru ibu yang jual, yang mau beli tempe yang masih belum matang, belum proses peragian. Kok bisa? Dia langsung ngomong, begini Ki. Pakai Ki, begini Ki. Nah anakku pulang Ki kampung di Makassar toh. Nah lama Ki dia di Surabaya, nah dia suka sekali tempe Surabaya. Nah kalau ku kirim Ki dengan matang-matang Ki di proses fermentasi yang sempurna Ki. Pernah ketemu orang Makassar enggak? Cepat sekali orang kalau ngomong kan. Presentasi sempurna Ki. Nah naik pesawat kan, nah turbulensi Ki, turbulensi. Nah rusak nih itu. Maka mesti Ki dalam proses-proses yang panjang Ki, pas fermentasi itu masih panjang, turbulensi sekalipun pas dia landing, masuk Ki di penggorengan. Nah enak Ki itu. Itu penjual cuma tangkap enak Ki itu, hanya itu dia tahu enak. Oh gitu dan pamit. Saya mau tanya kepada saudara, apakah doanya dikabulkan atau tidak? Tidak. Tuhan tidak menjawab apa yang dia doakan. Kenapa? Karena si ibu penjual ini paling tahu apa yang dia ingini. Dia lupa Tuhan sangat tahu apa yang dia butuhkan. Engkau dan aku sangat tahu apa yang diingini. Dengar. Engkau tidak pernah tahu apa yang kau butuhkan. Nafsu kita pada keinginan. Kita tidak pernah paham tentang kebutuhan. Dan Tuhan tahu apa yang ibu ini butuhkan. Apa itu? Bukan tempenya jadi proses peragian. Bukan. Tempemu mesti laku. Nanti ku kirim ibu Makassar yang datang menjadi tempe itu. Saudara tangkap? Maka saya mau katakan begini. Paulus punya doa kesembuhan. Tidak dijawab. Tuhan kasih apa? Kekuatan berlimpah. Di tengah sakit hingga pekabaran Injil tetap berjalan. Aku mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Saya baru pertama kali di sini. Mudah-mudahan ini bukan undangan yang terakhir karena khotbahku terlalu panjang. Mudah-mudahan saudara undang lagi supaya saya kenal Bapak Ibu. Tapi saya tidak kenal saudara. Tapi saya yakin kita punya kesamaan. Apa itu? Tiap orang punya persoalan sendiri. Tiap saudara punya pergumulan sendiri. Tiap saudara punya salib untuk engkau pikul. Sehebat apapun engkau berkata, aku aman-aman saja, saya mau kasih tahu, tetap akan ada kondisi-kondisi sulit yang akan engkau alami. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan, saya baik-baik saja, saya tidak ada persoalan. Hati-hati, segera sembahyang. Lalu tanya, Tuhan ini masih di dunia atau di sorga? Karena yang tidak ada ratap tangis itu di sorga. Selama engkau masih di dunia, engkau akan diizinkan dengan persoalan kehidupan. Kita sama di situ kesian. Bapak Ibu mungkin akan alami momen-momen keretakan di mana pinta dan doamu tak terkabul. Tapi aku ingin kasih tahu karena Paulus sudah alami, Tuhan bilang ke Paulus, jangan engkau retak dalam kehancuranmu. Cukuplah kasih karuniaku. Aku mau bilang di momen saudara kalau terpuruk, ingat baik-baik, cukuplah kasih karunia Tuhan. Karena di saat aku lemah, justru aku kuat. Amin. Maka saya mau tutup untuk bilang begini. Selamat pulang sebentar. Hadapi persoalan saudara dengan cara baru. Bahwa aku dilimpahi kasih karunia. Masalahku boleh besar. Tuhanku lebih besar. Aku siap hadapi apapun. Karena aku tahu aku tidak kekurangan kasih karunia. Aku bisa hadapi apapun karena Almighty God ada di sekitarku. Aku mau ajak Bapak Ibu sampai ke mentalitas itu. Maka sekarang pergilah sebentar. Hadapi persoalan saudara dengan senyum. Dan bilang, masalah dengarkan saya. Aku penuh kasih karunia. Mari bertarung. Lihat siapa yang menang. Saya pastikan engkau adalah pemenang. Paulus bahkan bilang, lebih dari pemenang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Oh Bapa dalam Kristus Yesus, syukur kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dibuat semakin percaya. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan Tuhan. Ajar kami bersyukur di tengah kelimpahan, tapi juga ajar kami bersyukur di tengah kekurangan. Saat senang atau susah, putih atau hitam hidupku, kami tahu, kami tidak pernah kekurangan kasih karunia. Terpujilah namamu untuk firman yang sudah kami dengar. Ya Roh Kudus, tolong kami
agar kami semangat mengerjakannya. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam sukacita bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan redaksi pengakuan iman rasuli. Hendaklah hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberian persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Allah adalah Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di saat mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi kunaikan syukurku. Kita akan mengantar persembahan ini kepada Tuhan dan melanjutkan dengan doa syafaat.
Bapak Ibu, syafaat itu kehinan, permohonan kasih karunia yang disampaikan secara syofar. Syofar itu diwakilkan oleh imam. Tapi tidak semua permohonan kasih karunia saudara dapat saya wakilkan. Ada beberapa hal sangat pribadi yang tidak bisa saya wakilkan. Makanya di akhir syafaat saya ajak Bapak Ibu masuk saat teduh. Momen-momen khusus yang ingin saudara bicarakan kepada Allah dalam rangkaian permohonan kasih karunia atau syafaat, sampaikan itu. Belajar percaya, Tuhan cuma sejauh doa. Yuk mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami diberkati luar biasa satu pekan ini. Kekuatan kesehatan Tuhan beri, damai sejahtera sukacita Tuhan anugerahkan, kesuksesan dan kelimpahan Tuhan beri. Kendati pun demikian beberapa pergumulan sakit, beberapa berita duka mampir bagi kami, beberapa titik kegagalan pun kami alami. Tapi selalu nyata di dua hal itu kami rasakan kami tidak ditinggalkan. Kasih setiamu abadi, engkau tidak sekalipun meninggalkan perbuatan tanganmu. Karena itu bersama umatmu di tempat ini, kami menaikkan hati kami mau angkat pujian kami. Terpuji-pujilah engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan. Makanya kami beri persembahan sebagai tanda syukur ini tidak sebanding dengan kelimpahan berkat yang engkau curahkan. Namun ya Bapa, kami mohon berkenanlah engkau menerima persembahan benda-benda mati ini. Kuduskanlah, berkatilah, ubahlah menjadi hidup dalam karya pelayanan dan kesaksian GBKP Tanjung Priok di tempat ini. Pakai tiap orang yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini berbuah banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang masih sisa di tempat kami, Tuhan juga berkenan berkati agar boleh berguna untuk kehidupan kami, menjadi sumber rezeki untuk masa depan anak cucu kami dan kebutuhan-kebutuhan finansial lain. Terima kasih Bapa, kami mau bersyafaat sekarang, mau antar Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah bangsa ini. Bapak Presiden Prabowo bersama dengan seluruh jajaran yang ada. Datanglah damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah untuk bangsa dan negara ini. Kasihanilah negeri ini. Kiranya Tuhan tolong kami dan pakai pemerintah kami untuk menghadirkan shalom dan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera bangsa ini adalah juga damai sejahtera kami, gereja Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan gerejamu, GBKP Tanjung Priok, seluruh elemen-elemen pelayanan di dalamnya. Para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, siapapun, bahkan mereka yang berkarya berdasarkan talenta, pemandu pujian, pengiring pujian, pemain musik ini, multimedia, soundman, siapapun kami, di belakang atau di depan layar pelayanan. Ingatkan kami, bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidaklah sia-sia. Tuhan berkati, buat kami tetap membara melayani Engkau, supaya dimanapun kami pergi melayani, kami tahu pekerjaan pelayanan ini adalah anugerah. Sepekan akan kami lewati, beberapa aktivitas akan kami buat, pekerjaan, usaha, bisnis besar atau kecil, sekolah, pendidikan anak-anak kami, masa depan, jodoh mereka, apapun bentuknya. Pekan ini kami mau berdoa semuanya di hadapan Tuhan. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu dalam tiap keluarga, bagi tiap kepala yang tertunduk dalam syafaat ini. Usaha pekerjaan mereka diberkati, sekolah pendidikan anak-anak mereka pun diberkati. Tidak ada yang mengalami sepi berkat, dicukupkan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kegagalan, buat kami bangkit lagi, berjuang lagi bersama Tuhan untuk menggapai masa depan. Izinkan anak cucu kami terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan yang penuh harapan. Apapun tantangannya, kami mohon mereka tidak menyerah,
karena kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Bapa, terima kasih. Beberapa sedang sakit, beberapa sedang berduka, beberapa sedang punya persoalan tertentu. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan beberapa kondisi-kondisi khusus bagi mereka Tuhan juga buka jalan. Ada yang bersyukur karena ulang tahun pribadi atau perkawinan atau promosi kenaikan pangkat atau apapun. Ingatkan kami, ini bukan kuat dan gagah kami, ini karunia Tuhan, supaya ketika kami berbahagia, kami tahu kami mau mengucap syukur kepada siapa. Perjalanan tidak mudah, 1 pekan ini akan kami jalani. Beberapa hal berat sedang kami pikirkan. Kanan kiri, muka belakang kami tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Beberapa gumul iman, beberapa pikulan yang berat, beberapa titian kaki yang mulai goyah, karena beberapa persoalan masih besar dihadapi. Sore menjelang malam ini, di syafaat ini, hamba mohon, miringkanlah telinga kudus-Mu ya Bapa, pada permohonan kasih karunia yang tidak dapat hamba wakilkan di mimbar ini, yang beberapa orang sedang bergumul dan ingin sampaikan di ruang doa yang kudus ini. Izinkan kami masuk saat teduh sekarang. Biar hati dan mulut kami di dalam hati berbicara dalam keteduhan kepada Tuhan tentang soal hidup, tentang pinta permohonan kami yang tak terucapkan di saat teduh syafaat saat ini. Bapa, terima kasih. Kami percaya tidak ada doa yang diabaikan Tuhan. Kami meyakini tiap kalimat permohonan ini Engkau dengar. Maka sekarang biar kami pulang dengan kepala tegak, menatap hari esok penuh harapan karena percaya pokok doa syafaat dan umum ini telah naik dalam kekudusan-Mu, dan Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Juru Syafaat kami yang agung, kami sudah berdoa dan angkat syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk membangun tekad kebersamaan kita untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri. Setelah kamu menerima kasih setia Tuhan, apa yang menjadi tekad kamu? Allah telah menebus kita dari kuasa dosa dan memanggil kita untuk menyaksikan kasih setianya. Mari kita angkat pujian. I sing praises to your name.
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara pergilah dan saksikanlah kasih setia Tuhan, supaya dunia melihat kuasa Allah yang melindungi kamu. Untuk itu, mari terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
Kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih Pak Pendeta Nyoman Jepun. Dan kita akan pulang. Sebelum pulang kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.